Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas lagi metode depresiasi saldo menurun berganda. Metode depresiasi ini nanti akan menghasilkan biaya depresiasi yang semakin lama semakin menurun. Artinya di awal-awal periode biaya depresiasinya besar, sementara nanti di akhir atau umur ekonomis aset tetap biaya depresiasinya akan semakin menurun. Rumusnya atau cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi pada suatu tahun sama dengan nilai buku awal tahun dikalikan tarif depresiasi. Nah, berarti di sini ada dua komponen yang digunakan untuk menghitung biaya depresiasi suatu tahun, yaitu nilai buku awal tahun dan tarif depresiasi. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Nilai buku awal tahun diperoleh dengan cara kos perolehan aset tetap dikurangi dengan depresiasi akumulasian. Tarif depresiasi itu cara menghitungnya adalah 1 dibagi dengan umur ekonomis dikalikan 2 dikalikan 100%. Mari kita lihat contoh kasusnya. Oke, ini ada contoh perusahaan yang membeli 1 unit mesin senilai 13 juta tanggal 1 Oktober 2018. Mesin tersebut diharapkan mempunyai nilai residu atau nilai sisa sebesar 1 juta dan umur ekonomisnya 5 tahun. Berapa biaya depresiasi per tahunnya? Dari awal pemakaian sampai dengan umur ekonomisnya selesai dengan menggunakan metode depresiasi saldo menurun. Ya, saldo menurun. Saya tambahi dengan metode saldo menurun. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghitung biaya depresiasinya nanti biaya depresiasi sama dengan nilai buku awal tahun dikalikan tarif depresiasi. Sementara nilai buku awal tahun itu sendiri cara ngitungnya kos perolehan dikurangi depresiasi akumulasian. Kemudian tarif depresiasinya bisa dihitung dengan cara 1 dibagi umur ekonomis kali 2. Nanti kemudian diubah dalam bentuk persentase. Kita hitung dulu ya tarifnya ya. Tarif depresiasi ini sama dengan 1 dibagi umur ekonomisnya 5 tahun 5 kemudian kali 2. Nah, seperti ini terus kita ubah dalam bentuk persentase. Ini kita masukkan saja di sini 40%. Kemudian tadi kos perolehan ya. Kos perolehan saya pindah di sini. Kos perolehannya adalah 13 juta. Kita buat tabel depresiasi ini untuk mempermudah dalam menghitung biaya depresiasi per tahun. Ini di awal periode ya, ini periode ke-0. Nilai buku awal tahunnya adalah kos perolehan. Di awal periode nilai buku awal periode sama dengan kos perolehan. Kemudian di sini kan belum ada depresiasi ya. Jadi nilai buku akhir periodenya juga 13 juta. Ini yang tahun ke-0 sebenarnya nggak ditulis juga nggak masalah, cuman saya masukkan aja di sini. Kemudian di tahun 2018 untuk menghitung biaya depresiasi tahun 2018 ini kita masukkan nilai buku awal tahun yaitu 13 juta lagi. Kemudian biaya depresiasi saya hitung dulu ya. Ini cara menghitungnya adalah nilai buku awal tahun 13 juta, kemudian kalikan tarif depresiasi 40%, 5.200.000. Nah, 5.200.000 itu adalah biaya depresiasi untuk 1 tahun penuh, yaitu dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Jadi ini untuk 1 tahun. Nah, sementara tadi kan untuk tahun 2018 ini mesinnya itu baru digunakan pada 1 Oktober 2018. Nah, depresiasi itu sebenarnya dihitung mulai sejak mesin tersebut digunakan dan bukan sejak 1 Januari. Jadi beda-beda kasusnya ya, karena ini digunakannya mulai 1 Oktober, maka nanti biaya depresiasi untuk tahun 2018 ya dimulai dari 1 Oktober ngitungnya. Berarti biaya depresiasi 2018 yang itu dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai 31 Desember
2018 berapa bulan ini? Berarti Desembernya kita hitung 2 kali karena kan dari 1 ya, 1 Oktober ya. Jadi 3 bulan. Berarti biaya depresiasi 2018 ini adalah 3 bulan. 3 per 12 kita kalikan dengan 5.200.000. Nah, berarti biaya depresiasi untuk tahun 2018 tepatnya dari 1 Oktober 2018 sampai 31 Desember 2018 adalah sebesar 1.300.000. Jadi yang kita masukkan dalam tabel ini yang 1.300.000 bukan yang 5.200.000. Kemudian depresiasi akumulasian akhir tahun ini adalah akumulasi biaya depresiasi dari tahun ke tahun, karena di tahun sebelumnya di baris yang atasnya itu belum ada angka untuk biaya depresiasi, maka ini kan masih 0 ya. Nah, cara menghitungnya adalah biaya depresiasi yang periode sebelumnya ditambahkan dengan biaya depresiasi yang sekarang 1.300.000. Kemudian nilai buku akhir tahun. Nilai buku akhir tahun itu cara menghitungnya adalah kos perolehan dikurangi depresiasi akumulasian. Kos perolehan tadi 13 juta. Kemudian depresiasi akumulasian adalah 1.300.000. Sekarang kita masuk ke tahun yang kedua, tahun 2019. Nilai buku awal tahun 2019 itu sama dengan nilai buku akhir tahun 2018. Jadi di sini nilai bukunya adalah 11.700.000. Seperti ini. Tarif depresiasinya sama 40%, ini nggak berubah ya. Jadi saya copy saja langsung ke bawah seperti ini. Kemudian biaya depresiasi tahun ini, nah untuk tahun 2019 itu nanti biaya depresiasinya adalah full 1 tahun penuh dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Sehingga biaya depresiasinya langsung saja kita hitung 11.700.000 kali 40%, 4.680.000. Kemudian depresiasi akumulasian akhir tahun 2019 itu sama dengan depresiasi akumulasian tahun 2018 1.300.000 ditambah biaya depresiasi tahun ini 4.680.000. Nah, depresiasi akumulasiannya adalah sebesar 5.980.000. Kemudian nilai buku akhir tahunnya ini adalah kos perolehan 13 juta dikurangi dengan depresiasi akumulasian akhir tahun 5.980. Nah, 7.020.000 rupiah. Sekarang kita masuk yang tahun 2020. Nilai buku awal tahun 2020 sama dengan nilai buku akhir tahun 2019. Jadi di sini angkanya 7.020.000. Kemudian biaya depresiasi tahun 2020 ini full ya, dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Jadi langsung kita kalikan saja 7.020.000 nilai buku awal tahun, kita kalikan dengan tarif depresiasi 40%. Ketemu 2.808.000 rupiah. Kemudian depresiasi akumulasi akhir tahun 2020 ini sama dengan depresiasi akumulasian tahun 2019 5.980.000 ditambah biaya depresiasi tahun ini 2.808.000 sama dengan 8.788.000. Nilai buku akhir tahun itu sama dengan kos perolehan 13 juta dikurangi depresiasi akumulasian akhir tahun 8.788.000, 4.212.000. Tahun 2021 nilai buku awal tahun sama dengan nilai buku akhir tahun sebelumnya 4.212. Ini juga full, berarti depresiasinya, biaya depresiasinya 4.212.000 dikalikan 40%. 1.684.800. Kemudian depresiasi akumulasian akhir 2021 sama dengan
depresiasi akumulasian tahun sebelumnya 8788.000 ditambah biaya depresiasi tahun ini 1.684.800, 10.472.800. Sekarang udah semakin bisa ya untuk menghitung nilai buku akhir tahunnya ya. Oke, ini langsung saya masukkan seperti ini. Terus yang tahun 2022, nilai buku awal tahunnya 2.527.200. Terus biaya depresiasinya adalah 2.527.200 kali 40%. Depresiasi akumulasiannya adalah 10.472.800 ditambah 1.010.880. Nilai buku akhir tahun 13 juta dikurangi 11 483.880. Nah, sekarang yang tahun 2023, nilai buku awal tahunnya 1.516.120. Biaya depresiasi tahun 2023 ini tidak full year, tidak dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, tapi dari 1 Januari sampai 1 Oktober. Jadi selama berapa bulan ini? 9 bulan. Jadi kita hitung dulu biaya depresiasi penuh 2023 itu adalah sebesar 1.516.120 kali 40% dari 1 Januari 2023 sampai 1 Oktober 2023 itu selama 9 bulan ya. 9 bulan berarti kita kalikan aja 9 per 12 kita kalikan dengan 606.448. Ini ketemu 454.836. Kita masukkan angkanya di sini ya, di kolom biaya depresiasi tahun 2023 454.836. Nah, seperti ini. Terus kemudian biaya depresiasi akumulasian akhir tahun ini tadi ngitungnya sama seperti yang sebelumnya, ditambah 454.836. Nah, seperti ini. Kemudian nilai buku akhir tahun 13 juta. 13 juta nolnya kurang nggak ini? Kurang 1 ya. Dikurangi 11 9 38 516. Nah, jadi ini sampai dengan 1 Oktober 2023. Jadi dari 1 Oktober 2018 sampai 1 Oktober 2023 ini biaya depresiasinya per tahun seperti ini, dan kemudian depresiasi akumulasian akhir masing-masing tahun seperti ini, nilai buku akhir tahunnya seperti ini. Nah, tapi khusus untuk yang tahun 2023 kita harus menyesuaikan biaya depresiasinya. Kenapa menyesuaikan? Karena tadi kan nilai bukunya adalah sebesar 1.061.484. Padahal kan diperkirakan nilai sisanya itu 1 juta. Jadi di sini untuk nilai buku akhir tahun kita sesuaikan seperti yang estimasi ya, 1 juta ya. Terus nanti biaya depresiasinya nanti kita sesuaikan. Jadi berapa ini berarti? Biaya depresiasi tahun 2023 kita sesuaikan karena nilai buku akhir tahunnya itu sama dengan nilai sisa yang tadi 1 juta. Caranya gimana? Nilai buku awal tahun yaitu 1.516.120 kita kurangi dengan nilai sisa yang kita prediksi, yang kita estimasi 1 juta. Nah, jadi nanti biaya depresiasi untuk tahun 2023 ini besarnya adalah 516.120. Lalu akumulasi depresiasinya adalah sebesar, kita jumlahkan dulu. Nah, jadi nilai
depresiasi akumulasian akhir tahun 2023 itu adalah sebesar 12 juta sekian ya, ini karena ada pembulatan dan sebagainya. Ini seperti itu. Jadi ini ada modifikasi ya, bukan penyesuaian ya, modifikasi di akhir umur ekonomis. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk jurnalnya, jurnal penyesuaian, nanti untuk yang lainnya jurnalnya sama ya, hanya beda angka. Jadi ini yang tahun 2015 saja, 2018 saja. Debitnya adalah biaya depresiasi sebesar 1.300.000. Kemudian kreditnya adalah depresiasi akumulasian 1.300.000. Nah, ini ya. Terus kemudian bagaimana pelaporannya di laporan posisi keuangan? Nah, ini aset tetap. Kemudian kita masukkan kos perolehannya. Ini cara pelaporannya ya, 13 juta. Lalu akumulasian. Berapa tadi? 1.300.000. Sehingga nilai bukunya ini selisihnya aja. Nah, seperti ini. Ini cara pelaporan di neraca atau laporan posisi keuangan. Seperti ini, kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.